Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke anak-anak, kita tiba pada tema yang keempat, berbagai pekerjaan. Subtema yang ketiga, pekerjaan orang tuaku, untuk pembelajaran yang terakhir, pembelajaran 5 dan 6. Nah, mari kita ikuti pembelajaran demi pembelajaran yang ada di slide ini, dan semoga pembelajaran ini menyenangkan buat anak-anak semua. Mari kita ikuti satu demi satu. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar pada pembelajaran 4 cerita tentang bibit perpecahan. Nah, sekarang coba anak-anak ingat lagi, atau kita kembali ke buku teks kita, coba kita baca kembali apa pesan moral yang terkandung pada cerita ini. Bisa? Kemudian mari kita coba menjawab ya, apa pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut. Kedua, adakah sikap-sikap yang baik, yang kurang baik? Dan coba anak-anak kemukakan dalam sebuah paragraf ya, ditulis sikap tidak baik, sikap yang baik. Kemudian apakah ciri-ciri sikap yang baik? Apa ciri-ciri sikap kurang baik tersebut? Nah, apakah sikap-sikap tersebut kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Coba jelaskan. Bagaimana sikap yang harus kita terapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di rumah atau di sekolah? Tuliskan hasil yang Anda dapatkan ini, kemudian komentar dengan pendapat dari teman-teman yang lain, bisa ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, seperti yang telah anak-anak pelajari pada pembelajaran sebelumnya, salah satu usaha perekonomian di bidang perdagangan, yaitu pekerjaan yang terlibat dalam bidang usaha, adalah pedagang ya. Seiring dengan perkembangan zaman ya, saat ini usaha perdagangan dapat dilakukan dengan memasarkan dagangan di internet atau berjualan secara online ya. Nah, apa perbedaan antara berjualan secara online dengan secara langsung? Mari kita dengarkan cerita berikut. Toko buku online. Seiring meningkatnya pengetahuan dan penggunaan internet di masyarakat, penjualan dengan sistem online juga ikut menjamur ya. Salah satunya adalah toko buku online. Toko buku online melayani penjualan buku secara online, melalui internet ya. Target pelanggan toko buku online adalah para pengguna internet tentunya ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Menjual produk tersebut lewat internet ya, setidaknya memberikan beberapa kelebihan ya bagi penyelenggaranya. Dengan memasarkan barang dengan secara online, si pedagang tidak harus memiliki tempat atau toko untuk menyiapkan dan memajang barang-barang tersebut ya. Selain menghemat secara sewa tempat ya, sistem online juga tidak membutuhkan banyak penjaga toko. Nah, bagi yang akan membeli secara online, ada beberapa keuntungan juga ya. Selain tidak perlu repot pergi ke toko buku online,
memudahkan pembeli mendapatkan produk yang dia inginkan hanya dengan memesan secara internet. Nah, buku akan diantarkan oleh kurir. Nah, sistem pembayarannya pun bisa melalui transfer atau membayar langsung saat buku diterima. Mari kita dengarkan cerita yang kedua. Cerita yang kedua mengenai Pak Hasan pedagang perabot keliling. Perabot dapur, perabotnya Bu. Ya, ku dengar suara Pak Hasan di depan pintu rumahku. Pak Hasan adalah penjual perabot keliling yang berdagang di lingkungan rumahku. Sudah hampir 7 tahun Pak Hasan menekuni profesinya tersebut. Dengan sekedarnya ia berkeliling menawarkan barang dagangannya dari rumah ke rumah. Ya, ada panci, wajan, dandan, dan kompor. Hari ini seperti biasa, Pak Hasan datang ke rumah untuk menawarkan barang. Melihat Pak Hasan datang, ibu segera keluar menemui Pak Hasan. Aku mengikuti ibu sambil menawarkan segelas air putih untuk Pak Hasan. Apakah wajan penggorengan yang saya pesan sudah ada, Pak? Ada, Bu, ini wajannya, ujar Pak Hasan sambil menyerahkan wajan kepada ibu. Berapa harganya, Pak? Tanya ibu. 80.000. Bisa dicicil 4 kali selama 2 bulan, jawab Pak Hasan. Berapa cicilannya, Pak? Jawab ibu lagi. Cicilannya adalah 20.000 per 2 minggu, jawab Pak Hasan. Lalu saya mau ambil wajan, Pak. Bayar cicilannya mulai minggu depan, Pak. Iya, Bu, jawab Pak Hasan sambil mencatat tanggal dan nama barang yang akan diambil oleh ibu pada catatannya. Nah, akhirnya jualan dari Pak Hasan semakin laris ya, dan kemudian airnya jangan lupa diminum ya Pak Hasan, ujar ibu mengingatkan kepada Pak Hasan. Baik, Bu. Pak Hasan menghabiskan minumannya kemudian berpamitan untuk menawarkan dagangannya ke tempat lain. Apakah wajan ini tidak dibayar, Bu? Tanyaku kepada ibu saat Pak Hasan sudah pergi. Wajan ini ibu beli dengan cara mencicil, jawab ibu menjelaskan. Apa bisa, Bu, membeli barang dengan mencicil? Tanyaku lagi kepada ibu. Tentu saja bisa. Cara berdagang seperti itu disebut pedagang secara kredit, jawabku menjelaskan. Nah, apa keuntungan berdagang dengan cara kredit, Bu? Tanyaku penasaran. Bagi pedagang, mereka dapat menjual barangnya dengan harga lebih tinggi. Sedangkan keuntungan lagi pembeli, mereka dapat keinginan karena membayar dengan cara dicicil. Ibu menjelaskan. Kalau begitu, nama-nama sama-sama menguntungkan ya, Bu, kataku sambil tersenyum kepada ibu. Iya, betul. Jadi kamu sekarang sudah tahu cara berdagang secara kredit. Iya, Bu, jawabku. Nah, sekarang bandingkan kata-kata dari kedua teks tersebut dengan melengkapi tabel berikut ya. Coba lihat tabel yang ada di slide ini. Carilah persamaan, perbedaan, dan tulis di buku tugasmu pada kolom yang tersedia. Ya, ada pokok analisis ya. Tema bacaan adalah perdagangan ya, sama. Judul bacaan apa? Di kedua itu gagasan pokok. Isi bacaan, pelaku dari bacaan, bisa ya? Oke. Nah, di sekitarmu tentu banyak pedagang yang menjual berbagai jenis barang dagangan. Nah, pilihlah salah satu pedagang dan gambarlah barang yang diperdagangkannya. Ya, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, buku,
dan sebagainya. Bisa ya, salah satu saja. Kemudian anak-anak gambar, pilih ya. Oke. Sekarang kita tiba pada pembelajaran yang keenam. Adakah di antara yang anak-anak di sini bercita-cita menjadi guru? Atau adakah di antara kalian yang pekerjaan orang tuanya adalah guru? Salah satu pekerjaan yang turut serta membangun bangsa adalah guru. Tanpa adanya guru, tidak akan lahir berbagai profesi seperti pilot, dokter, bahkan presiden. Oleh karena itu, guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, mari kita akan dengarkan cerita berkaitan dengan profesi guru berikut ini. Judulnya adalah ulangan. Belajar yang baik. Besok kita ulangan, jawab Bu Guru kepada semua siswa sebelum mengakhiri pelajaran. Baik Bu, para siswa menjawab serentak. Mereka kemudian berkemas-kemas. Anan memimpin teman-temannya untuk memberi salam kepada Bu Guru. Setelah itu, mereka keluar kelas dengan tertib. Di luar mereka tampak ramai bercakap-cakap. Mereka membicarakan persiapan untuk menghadapi ulangan besok. Hari ini buku apa ya? Tanya Bu Guru dari depan pintu kelas. Kemudian anak-anak yang sudah ada di luar kelas. Ibu Guru menunjukkan sebuah buku harian berwarna kuning. Anan dan teman-temannya menoleh kepada Ibu Guru. Oh Bu, itu buku milik Ardi, ujar Fadli. Tapi Ardi sudah pulang Bu. Ya sudah, Ibu titipkan saja pada kalian. Nanti kalian bertemu Ardi, berikan ya, kata Bu Guru. Baik Bu, ujar Anan dan teman-temannya. Anan menerima buku itu dari Ibu Guru. Nah, setelah mendengar cerita ini, silakan anak-anak menjawab. Ada 5 pertanyaan yang ada di slide, baca dengan teliti, kemudian jawab berdasarkan bacaan yang di atas. Mari kita lihat gambar yang ada di slide. Tulislah unsur-unsur cerita ulangan dalam diagram berikut. Tokohnya siapa? Tema, sifat tokoh, kemudian amanat, akhir cerita, awal cerita. Silakan dilengkapi tabel yang ada di samping. Nah, pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 3, anak-anak telah menggambar berbagai benda. Nah, tukarkanlah gambar yang Anda buat kepada teman-teman sebangkumu dan berikan pendapat mengenai gambar yang telah dibuat oleh temanmu. Apakah kamu menyukai gambar tersebut? Kemudian jelaskan kepada temanmu. Berilah saran mengenai gambar tersebut agar temanmu dapat menggambar lebih baik lagi. Oke, bisa ya, gampang. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Biarlah pembelajaran ini boleh bermanfaat bagi anak-anak semua. Jika ada yang masih kurang dipahami, silakan tanyakan kepada gurumu dan tetap diingatkan jaga kesehatannya, karena musim pandemi ini kita selalu memperhatikan kesehatan kita. Ya, jaga imun, jaga iman kita, selalu berdoa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa like, subscribe, komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat.